Tasawuf sufi. Tasawuf ini bagian dari ajaran Islam. Mengapa? Karena dalam banyak hadis, terutama hadis Jibril ya, hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat, malaikat Jibril datang. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Mal Islam? Islam itu apa?" Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Lalu malaikat Jibril tanya lagi, "Wa mal iman? Iman itu apa?" Rasulullah menjawab dengan rukun iman yang jumlahnya 6. Yang ketiga, malaikat Jibril tanya lagi, "Mal ihsan? Apa ihsan?" Rasulullah menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tara." Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Apa maksudnya seakan-akan melihat? Kamu khusyuk sangat. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, pikiran dan hati fokus pada Allah. Pernah sholat macam ini? Pernah? Begitu takbir langsung ingat Allah sampai Assalamualaikum, pernah? Gak pernah kan? Gak pernah. Ini namanya maqam ihsan yang seperti itu. Ini untuk mencapai maqam seperti ini harus ikut tarekat tasawuf. Harus tuh. Kalau gak begitu gak bisa. Karena kita ini kadang-kadang di masjid, Allahu Akbar. Begitu takbir langsung hatinya pergi ke pasar, ke pekan. Hatinya ke kebun. Sini orang kebun sawit ya. Langsung ke kebun sawit. Langsung ke mall, langsung ke pekan, langsung ke bank. Hatinya di mana-mana. Orangnya menghadap kiblat. Ini tak ihsan namanya. Kalau Wahabi begitu takbir, syirik, kafir, bid'ah. Langsung gitu hatinya. Tak ihsan. Nah, kalau ingin ini maka ihsan tasawuf. Karenanya kalau orang itu tak tasawuf, apalagi anti menolak tasawuf, ini tak sempurna agamanya. Karena tasawuf bagian dari ajaran agama. Dan tasawuf ini bukan ajaran bid'ah, saudara. Ini ajaran Al-Quran dan Sunnah. Cuma diperdalam oleh para ulama. Wahabi anti tasawuf. Mengapa Wahabi anti tasawuf? Karena umat Islam yang berjasa, umat Islam yang perjuangannya luar biasa, menyebarkan Islam kemana-mana, ini orang-orang sufi. Dan mereka yang gigih berperang dengan orang-orang kafir, orang British, orang Inggris, orang Belanda, Portugis, ini orang-orang sufi. Bangsa kita ini, bangsa Melayu, sebelum dijajah Inggris, dijajah Portugis, Belanda, yang masuk Islam ini baru 20%. Tapi para ulama sufi, mursyid-mursyid thariqah gigih menyebarkan Islam. Setelah merdeka, ternyata bangsa kita, bangsa Melayu di Nusantara ini yang masuk Islam 90%. Ini sufi, saudara. Walaupun dijajah bisa mengislamkan orang. Nah, orang-orang kafir ini tahu bahaya tasawuf. Akhirnya orang Inggris mendirikan ajaran Wahabi. Wahabi itu yang bikin Inggris. Belajar filsafat, belajar tasawuf, dosen liberal, semuanya ini tentu menyelisihi akidah para sahabat. Iya, pelajaran-pelajaran yang tersebut adalah tidak bermanfaat sama sekali. Filsafat bukan dari Islam, tapi orang masukkan ke dalam Islam. Filsafat berasal dari Yunani. Yunani adalah kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah bintang-bintang, orang yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Lalu kenapa bisa masuk ke dalam Islam ajaran filsafat itu? Pada abad kedua Hijriyah, atas perintah sebagian khalifah yang terpengaruh dengan ajaran sesat, telah memerintahkan sebagian ahli untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab yang kemudian dibaca oleh sebagian kaum muslimin, khususnya mereka yang manhajnya bengkok, manhajnya manhaj yang sesat, bukan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian orang-orang ini mulai memadukan antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Maka mulailah masuk ke dalam Islam ajaran filsafat itu, yang telah membuat kerusakan yang tidak kecil pada kaum muslimin, pada hidup dan kehidupan keagamaan mereka saat itu dan sampai hari ini. Di antara tokoh-tokoh filsafat yang menerjemahkan, meluaskan, mensyarahkan seperti Al-Farabi atau dan Ibnu
Sina, yang mereka memang para filsuf yang telah menyimpang dari manhaj para sahabat. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah bangkit membantah mereka. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Demikian juga tasawuf yang berasal pertama dari orang-orang zindiq, munafik, yang memasukkan sesuatu ajaran ke dalam Islam berupa nyanyian-nyanyian zikir. Jadi zikir itu dibuat sebagai nyanyian. Berzikir sambil bernyanyi sambil berzikir. Ini pertama kali dimasukkan oleh orang-orang munafik ke dalam Islam pada abad kedua Hijriah dan telah diketahui oleh salah seorang imam besar yang sangat jeli dan cermat dalam meneliti ajaran-ajaran sesat, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Maka ketika beliau akan meninggalkan Baghdad, beliau mengatakan bahwa ini ada satu ajaran ini, yakni berzikir sambil bernyanyi, yang tidak pernah dikenal oleh Islam. Berzikir harus dengan khusyuk, bukan dengan nyanyian. Nah, ini dituduh oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah beliau berangkat ke Baghdad, maka murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya meneliti dan memeriksa, ternyata ada sekelompok orang yang melakukan zikir-zikir ritual dalam Islam sambil bernyanyi, bernari-nari. Ini yang dikatakan zindiq oleh Islam. Nah, kemudian berkembang lagi ajaran tasawuf dari orang-orang yang melampaui batas. Sebagian kaum muslimin melampaui batas dalam beribadah dan masuk ke dalam bid'ah. Adapun liberal, ini bukan dari Islam. Islam liberal adalah ajaran yang telah tua usianya, yang pernah dibawa oleh orang-orang di luar Islam untuk merusak Islam dari dalam, yang tujuannya adalah membatalkan syariat. Oleh karena itu orang-orang liberal dimanapun mereka atas nama Islam itu tidak sholat. Kalaupun sholat itu sholat nifaq, pura-pura. Keyakinan mereka, sholat tidak diperintah seperti sholat kaum muslimin 5 waktu sehari. Gak ada dalam kamus mereka itu. Nah, ini tentu bukan Islam. Oleh karena itu diperlukan perbaikan manhaj di tengah masyarakat kaum muslimin. Kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafin as-salihin. Para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak dapat tidak. Karena ini manhaj yang hak, manhaj yang lurus. Belajar filsafat